tapi belum tentu beliau adalah mengamalkan ilmu tasawuf, mendekatkan ke Allah. Nah, justru itu dua itu yang harus dibersihkan, yaitu tentang nafsul lawamah dan nafsul natikoh. Dan itu memang kalau orang itu dibimbing oleh namanya lawamah yang ada di nafsu kita, yang kalaupun kita lagi bermulakmal itu, orang kalau itu mempunyai ciri 9. Kalau itu orang itu tidak dibersihkan ya. Karena itu mengapa Latifatul Qalbi itu acaranya berzikirnya menyebut Allah, 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 Allah itu kalau lagi suluk 5.000 kali 14. Jadi 70.000 kali sehari zikir Allah, 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 Allah dengan kaifiahnya. Lalu kalau tidak dibersihkan nafsunya, itu namanya yaitu al-laumun, yaitu orang yang suka mencela. Yang kedua al-hawa, senengannya itu ya urusan kesenangan, senang-senang. Wa makruh, dia senengannya itu menipu daya, gimana lawan kita kalah. Al-ujub, tadi disebutkan oleh Ibu, ujub, jadi bangga terhadap diri sendiri. Ujub itu yang keempat, yang kelima itu arya, ini satu gabungan riya, jadi suka pamer. Yang seterusnya itu al-ghibah, orang suka ghibah pada orang lain. Mulut kita itu sangat penting kalau membicarakan seperti film yang lagi rame ya sekarang itu, film Tile itu, isinya itu ghibah aja tuh, ratu ghibah itu. Yaitu yang selanjutnya al-zulmun, orang itu suka menganiaya diri, ya menganiaya diri pengertiannya luas, termasuk tidak zikir pada Allah itu menganiaya diri sendiri. Dan kalau selanjutnya ke-8 itu kadzib, satu paket, yaitu suka goroh, suka bohong, ya karena dia hatinya nggak bersih. Kemudian yang terpenting ini, kalau orang sudah nafsu lawamahnya kuat, itu biasanya ghaflah, lupa terhadap Allah. Lupa kalau kita itu diawasi oleh Allah. Lupa kalau kita itu di filter, disokle ya, disorot oleh Allah, itu lupa. Padahal Allah itu wa ma'akum aina ma kuntum, padahal Allah itu di mana saja kita berada bersama kita. Enggak akan lepas dari. Jadi Bu, punyai caranya menurut saya ya zikir. Zikir yang tepat dalam konteks ini adalah zikir latifah, khususnya di Latifatul Qalbi yang kita masih bolak-balik. Dan ini ditandai dengan nafsul lawamah. Selain itu ada nafsul amarah, nafsu natikoh yang ada di otak, itu juga bahaya juga. Nah itu cara zikirnya ada semua. Insya Allah begitu punya. Mohon maaf. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Aminah dari Uniska Kediri. Pak Yai, bagaimana mengistiqomahkan amalan-amalan yang Yai sampaikan? Karena biasanya ibu-ibu kadang ada kelendornya. Itu pertanyaannya Pak Yai. Pikir tidak harus duduk. Bu Sawat dan Bu Aminah. Ya. Uniska ya? Ya, Uniska. Yaitu rektornya kakak. Ya, rektornya kakak saya. Ya, rektornya kakak. Jadi zikir itu Bu Aminah tidak harus dalam keadaan duduk ya. Meskipun kecuali sedang dalam posisi suluk. Jadi kalau ibu mau suluk, kembaran saja itu dekat dengan ibu. Kalau Uniska tinggal lurus, nanti luwih ke kanan, kemudian ke mojo, kemudian ke pelosok sedikit. Sebelum ngati ke kanan itu ada pondok tertua di Jawa Timur untuk suluk Naksabandia. Jadi zikir memang ada kalanya duduk, tapi wal kuruna kiaman wa qutan wa ala jundubuhin wa yafakun min khalqis sama. Tapi zikir itu ya bisa berdiri, duduk, kemudian berbaring, semua zikir. Dan ini di dalam ilmu tasawuf
di dalam ilmunya Naqsyabandi disebut adalah al-khalwatul anjuman bil qalbi. Jadi ini adalah khalwat di dalam keramaian di dalam hati kita. Hati kita banyak sambil masak itu pikir aja Allah, Allah. Setiap keluar nafas kita keluar masuk itu pikir terus. Biar kita itu terus nyambung dengan Allah. Jadi nggak usah takut Bu untuk ibu-ibu yang suka masak, ibu yang dapat tugas dari suami, ngopeni anak, ngopeni dapur, nah, itu pembagian diversifikasi role itu, diversifikasi peran dan semua pahalanya besar. Tidak usah saling ngeluh. Yang cari rezeki nyari rezeki, yang cari masak Bismillah pikir. Nanti masakannya jadi berkah itu karena masaknya dengan ngulek sambelnya itu dengan Bismillah, dengan Allah. Jadi rasanya nikmat. Begitu Bu Aminah. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Izin Pak. Ya, monggo Pak Masrul. Pak Komut izin. Tadi saya melihat Kiai Haji Nur Iskandar SQ kan join ya. Tapi saya cek lagi tadi mungkin udah live. Maksud saya karena kebiasaan kami di Jawa dulu itu waktu masih kecil kalau ke tempat-tempat Pak Yai atau ke pondok itu selalu orang tua itu minta di akhir kita sebelum pulang itu minta doa gitu ya. Karena katanya doanya para kiai ini bisa membawa keberkahan kita. Maksud saya tadi kalau beliau masih ada itu izin bisa kami semua bisa doain beliau gitu. Tapi lihat sudah live. Makasih Pak. Baik. Mungkin nanti kalau satu kalimat aja memang betul. Salah satu hidayah itu memang muncul dari min ahlil ibadah. Al ulama itu warasatul anbiya. Jadi kalau memang ketemu kiai, ketemu ulama, apalagi min aulia, kiai sepuh, ya minta doa. Tapi itu kan tergantung hati. Kalau hati kita itu kotor, apa sih kiai? Nah, gitu kan? Kita itu kadang-kadang hanya ketemu kiai kalau butuh. Kalau enggak butuh, ya udah. Ya, kalau enggak ditinggal, ya, setelah kalam balas salam, kan gitu. Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa masih ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan? Kami persilakan. Monggo. Enak banget. Baik. Monggo, Mas Mundi, Ketua PWI SNU DKI. Monggo Mas Mundi, ada yang mau disampaikan? Sementara belum, Pak Isa. Mohon maaf terlambat, Mas. Baik, makasih Mas Mundi. Ini ada pertanyaan dari Pak Izul Abid yang disampaikan melalui chat ini. Pak Yai, bagaimana pendapat Pak Yai soal wali jazab? Apakah orang seperti itu bisa dikatakan sudah bersih hatinya? Itu pertanyaannya, Pak Yai. Ini jawabannya panjang ya. Ada berapa macam wali ya, wali kutub, wali jazab, wali masjid, macam-macam itu ya. Banyak lagi. Dan Allah itu memang menyebarkan wali itu setiap saat ada. Nah, pertanyaannya menurut saya begini, bagaimana kita mensikapi dengan wali jazab itu, yang tariqul adah, yang kelihatannya dari sisi manusia itu keluar dari di luar kebiasaan manusia. Nggak usah disebut apa-apa ya. Tapi dua hal. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang yang percaya terhadap min aulia, wali seperti itu kita percaya dan kita harus menghormatinya. Oke. Tetapi dalam sisi yang lain, Mas, menurut saya kita harus menempatkan diri yang pas. Bila tetap kita datangi minta doa. Tapi dalam hal apakah kita menempatkan beliau menjadi panutan dalam hal syariat,
itu menurut saya kita tetap menjadi ciri yang megang teguh syariat. Nah nanti pertanyaannya beliau, ini enggak ini, enggak itu, ya masa itu kan nanti pertanyaannya kan di situ. Ya kita tetap syariat. Karena itu al-haqiqatu bila syariat batin. Tapi kalau orang kebanyakan itu puas karo sholat, hanya puas dengan zakat, haji, physically cari atau, tapi dia tidak hakikat, tidak mencari Allah yang sesungguhnya, itu adalah atilah. Jadi as-syari'atu bila hakikat itu adalah atilah, artinya nggak tahu arah, punya perahu tapi nggak mengayun, tidak berenang, tidak berjalan, mengarungi lautan. Nah, karena itu dua-duanya harus seimbang buat kita ya. Satu, syariatnya jelas, amalan riyadhah mujahadah kita tetap kuat. Jadi jangan diikutin ya. Beliau itu enggak begini kok, wong ini kelihatan gini terus kita ikut. Saya ikut itu. Jangan. Nah, kelasnya lain. Jadi kita hormati, memang Allah itu menciptakan di mana-mana itu ada kekasihnya. Kekasih ada yang orang pemulung, ada orang yang di pasar, ada orang itu kalau baca-baca buku dari kisah-kisah sufi itu kan gitu. Nah, dan kita percaya sebagai orang ahli sunnah wal jamaah percaya. Tapi kita nggak usah mengamalkan, nanti biar kita dianggap wali karena itu pakainya contang caping. Loh, siapa itu kok begitu sekarang? Dia mau jadi wali ya? Biasa gitu, kita biasa aja, syariatnya kuat, pikirnya kuat, dan di dalam ilmu itu memang orang thariqah itu orang yang tasawuf itu tidak boleh mencarinya agar saya jadi dukun, itu nggak boleh. Jadi itu sebutkan ya, kita menjadi orang yang karomah nggak boleh bercita-cita itu. Ya cukup amalkan. Yang penting istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min al-fil. Demikian. Baik, Pak Yai. Ini ada pertanyaan lagi dari Isnu Nganjuk ini. Pak Yai, bagaimana berperilaku tasawuf di era modern yang paling pas? Itu pertanyaannya Pak Yai. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Latifah ini. Bagaimana menerapkan thariqah dalam berperilaku sehari-hari secara sederhana, akan tetapi dapat merubah kehidupan kita sehari-hari. Ini pertanyaannya Pak Yai. Monggo Pak Yai. Tuh, Mas Nganjuk, saya nggak tahu saya nggak baca apa Mas Anwar atau siapa. Ya Pak Ali Anwar ini. Ya, saya nggak. Thariqah itu bukan monopoli orang desa loh ya. Orang yang sufi itu bukan otoritas dan hanya orang yang di tempat-tempat sunyi loh ya, di pondok-pondok desa loh ya. Tapi thariqah modern ya, kalau mau disebut thariqah ya sufi modern itu bisa hidup di mana saja, termasuk kita di alam modern ini. Ya kita rugi amat dong. Di alam modern kemudian tidak diperbolehkan jadi sufi, ya, rugi. Dan Allah tidak seperti itu. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, yang setiap saat menghendaki justru di mana saja orang itu sufi tasawuf, dan olah rasanya itu kalau orang sufi itu kan dua, dauk itu olah rasa. Jadi rasa kita dekat dengan Allah dalam keadaan apa saja. Modern jadi profesor, jadi dokter, jadi dosen, jadi direktur utama dari apa saja, ya, dari bisnismen itu bisa tasawuf. Cuma sufi itu ada kaifiatnya, ya. Untuk bisa menjadi hidup sederhana walaupun keadaan sufi tadi oleh Mbak yang terakhir itu ada caranya. Caranya apa? Diolah dulu. Takholi, tajalli itu dilakukan dulu. Dikosongkan, dibersihkan hati kita, dibersihkan, kemudian kita menyibukkan diri pada perbuatan amal soleh, kemudian kita mencoba zikir yang menyatukan daripada Allah, yang saatnya itu bisa mukasyafah,
musyahadah, ya, ayat ada di atasnya lagi, ada tajalli dan wusul ilallah pada saatnya itu, ya, pada saat seperti itu harus kita lakukan. Dan itu tidak harus berpakaian gembel, ya. Kita tidak usah underestimate, wah ini pakaiannya pakai jas, pakai kiat. Maaf, ini bukan saya ya, maaf. Pakaiannya pakai dasi, lagi ngasih kuliah, ngasih seminar, wah ini kedonyan juga enggak. Yang penting jangan kedonyan. Dunia itu cukup di tangan, jangan dimasukkan di hati, itu aja. Dan dia amal-amalnya itu kaifiatnya, istiqomah mengamalkannya itu terus. Karena mengapa? Manusia itu ada unsur ghaflahnya, manusia itu ada nafsunya. Lah ini yang harus dibersihkan setiap saat. Nah itu bisa. Jadi Mas Hanjo, Mas Anwar, ya, sufi tasawuf bukan hanya di kampung. Sufi tasawuf adalah di era modern, oleh orang yang berpikir modern, oleh orang yang berpikir modern bisa. Yang kedua, berperilaku yang sederhana, kemudian kriterianya apa, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak harus berpakaian compang-camping. Dan tidak juga harus berpakaian yang, berobyong-robyong penuh gamis, surbannya di mana-mana sampai lengser ke kalau jalan itu sampai sampai menyapu lantai, itu kan banyak. Juga enggak gitu. Sufi itu di hati, bukan performan, bukan penampilan. Oke? Masih ada? Mas Faisal lagi mute. Ya, masih ada satu lagi yang menyampaikan pertanyaan nih Pak Yai. Bagaimana menjadi sufi seperti Al-Hallaj? Ini pertanyaannya. Ini sebetulnya udah kita bahas 3-4 pertemuan yang lalu kan. Ada mahabbah, sufi itu macam-macam, ya. Ada mahabbahnya Rabi'atul Adawiyah, ada al-ittihadnya atau syurah, ya, Yazid al-Bustami, ada al-halajnya Wahdatul Wujud yang di Indonesia kita rasa Sufi Jenar, dan ada satu lagi di buku yang lalu. Nah, tiga-tiganya itu, ya, atau 4 itu, ya, namanya ittihad, Wahdatul Wujud, kemudian mahabbahnya Rabi'atul Adawiyah. Beliau kan mengatakan ya Allah, kalau saya beramal baik hanya karena ingin surga, jauhkan saya dari surga, gitu kan? Kalau sudah Yazid Bustami, kalau ittihad itu menyatu diri kita dengan Allah, dan kriterianya banyak, udah kita bahas minggu lalu. Tapi kalau buat kita sebagai umat yang awam seperti kita, itu namanya waridatul ilahiyah, inspiring, intuisi, ya, self control tadi. Ada waridatul ilahiyah, anugerah Allah yang diberikan. Setiap manusia punya. Tahu-tahu kita tidak biasa dan tidak mampu jalan 5 kilo misalkan. Tapi begitu kita umroh, begitu kita haji, sehari-hari jalan kuat. Nah, itu bagian dari waridah. Itu berarti dari anugerah. Nah, kita harus moga-moga bisa mendapatkan waridah itu. Urusan al-halaj itu urusan cara Allah dan cara manusia untuk bisa mendekatkan diri Allah. Saya pikir itu, Mas, yang bicara tentang al-halaj. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang mau disampaikan? Atau ada pertanyaan lainnya? Kami persilakan. Baik, Pak Yai Ali Masker Muta, mungkin untuk hari ini pertanyaan baik langsung maupun via chat sudah tidak ada.
Kami persilakan pada Pak Yai untuk membuat closing statement untuk ngaji kita pada Sabtu pagi ini. Monggo Yai. Terima kasih. Bapak Ibu, para salikin rahimakumullah. Pertama saya minta maaf. Mungkin apa yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan. Tidak cocok, misalkan. Tidak sependapat. Terima kasih dan saya tidak apa-apa dan saya mohon maaf. Yang penting. Yang kedua, kita semua berdoa moga-moga pertemuan ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Yang ketiga, yang perlu saya sampaikan, insya Allah minggu ke depan kita itu, kalau Allah menghendaki dan kita diberi kesempatan, akan bicara tentang al-ajilah. Cara mana, bidang apa yang harus kita dulukan. Sebutkan mangkana rutul ajilah ajalna. Di situ dari ayat dari surat Al-Isra. Disebutkan wal ajilah itu ia dunia, ya. Tapi kalau kita man aradal akhirah, dunianya akan dapat. Wal akhirah itu hiyal jannah, dan akhirah itu adalah jannah. Nah, kemudian kita diminta oleh Allah dalam firman-Nya, wa sa'alaha wa huwa mu'minun. Bagi orang mukmin itu harus mencegerakan urusan akhirat. Cara gitu. Ini kan step by step kan, dari undangan, cara menerima undangan. Kalau sudah melakukan apa, ya kita masuknya itu apa. Kemudian ya minggu lalu kita harus taubat. Kemudian yang terakhir itu kita apa? Yang hari tadi kita bicara tentang menjaga maksiat, dan itu kita dalam rangka memohon ridho dan balasan dari Allah, dan itulah qaul husna. Biar runtut ya, ini udah buku ini ya boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau beli buku silahkan. Ini namanya lebih baik kita pakai buku ya. Jadi Risalah Adabus Suluk lil Murid. Jadi adabnya seorang murid yang sedang suluk menuju Allah itu apa? Ya. Ini bukunya ini. Jadi Al-Adabus Suluk lil Murid. Demikian, moga-moga pertemuan ini ridho Allah, dan kita tutup dengan membaca surat Al-Asr 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wal asri innal insana salihat. Asrina illalladzina amanu wa salihati wa terima kasih. Semoga aktivitas kita hari ini aktivitas yang baik, dan mari kita isi semua itu dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Selamat untuk meneruskan kegiatannya apa saja, keluarga, urus rumah, mumpung libur mulai kemarin kan, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari lumayan untuk bersih-bersih, untuk kita tangani. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah ngaji kolbu kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Sabtu pagi yang akan datang dalam waktu dan frekuensi yang sama. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah mengikuti kolbu ini. Amin. Dan mudah-mudahan hari ini seluruh aktivitas dan kegiatan kita berjalan dengan lancar, dan kita semua senantiasa sehat walafiat dalam melaksanakan. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.